Perkenalkan, nama saya Amelia Lumanau dengan NIM 22105-139 dari Prodi PSD. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu metode komunikasi dalam pendidikan anak tunarungu. Selanjutnya, pendekatan bilingual bikultural. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu definisinya. Pendekatan bilingual bikultural mengakui bahwa bahasa isyarat sebagai bahasa pertama anak tunarungu dan bahasa lisan tulisan sebagai bahasa kedua sambil menghargai dan mempromosikan budaya tuli. Selanjutnya kita ke karakteristik utama. Karakteristik utama terbagi dari 5. Yang pertama itu mengajarkan bahasa isyarat sebagai bahasa pertama. Jadi artinya ajaran bahasa isyarat memang bahasa pertama pada umumnya yang digunakan. Yang kedua, mengajarkan bahasa lisan tulisan sebagai bahasa kedua. Jadi bahasa lisan dan bahasa tulisan adalah bahasa kedua yang menjadi alat komunikasi tambahan. Terus yang ketiga, penekanan pada budaya dan identitas tuli. Jadi dengan adanya budaya identitas komunitas tuli, kita dapat memahami bahwa bahasa isyarat bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan bagian dari identitas dan budaya komunitas tuli. Terus yang selanjutnya yang keempat, keterlibatan role model tuli dalam pendidikan. Jadi artinya adanya individu tuli yang sukses menjadi panutan bagi anak-anak tuli lainnya. Terus yang kelima, pengakuan terhadap komunitas tuli sebagai minoritas linguistik dan kultural. Berarti di sini mengakui bahwa bahasa komunitas tuli memiliki bahasa, budaya dan identitas yang unik dan berbeda dari masyarakat pendengaran pada umumnya. Jadi selanjutnya ada implementasi. Implementasi terbagi atas 4. Yang pertama itu immersion bahasa isyarat, paparan intensif terhadap bahasa isyarat sejak dini. Jadi immersion bahasa isyarat adalah cara yang efektif untuk membantu anak-anak tuli atau anak-anak dengan anggota keluarga tuli untuk mengembangkan kemampuan bahasa, kognitif, dan sosial mereka. Terus yang kedua ada pengajaran bahasa kedua, strategi pengajaran bahasa lisan, tulisan sebagai L2. L2 di sini adalah bahasa kedua untuk anak tunarungu adalah proses gabungan dengan adanya dukungan yang tepat, anak tunarungu dapat mencapai keberhasilan dan menguasai bahasa lisan seperti bahasa Indonesia dan tulisan sebagai bahasa Inggris sehingga membuka peluang yang lebih luas bagi masa depan mereka. Terus yang ketiga itu kurikulum budaya tuli, integrasi sejarah seni dan budaya tuli dalam pembelajaran. Jadi, kurikulum budaya tuli mengacu pada suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang khusus untuk anak tuli atau mereka yang memiliki gangguan pendengaran. Jadi kurikulum ini tidak hanya berfokus pada pengembangan bahasa isyarat saja, tetapi juga ada pemahaman lebih seperti tentang sejarah, seni, dan budaya komunikasi. Yang keempat itu ada keterlibatan komunitas, kolaborasi aktif dengan komunitas tuli lokal, yaitu kita bergabung dalam suatu komunitas teman tuli agar lebih mengetahui identitas dan kemampuan bahasa isyarat mereka. Selanjutnya kelebihan. Kelebihan terbagi atas 4. Yang pertama itu mendukung perkembangan kognitif dan sosial emosional yang kuat, yaitu dengan memberikan dukungan yang tepat, anak-anak tunarungu dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri, percaya diri, dan sukses. Terus yang kedua itu membangun identitas positif sebagai individu tuli. Jadi mereka itu sudah menerima keunikan dari mereka. Terus yang ketiga itu mempersiapkan anak untuk berinteraksi dalam komunitas tuli dan masyarakat umum. Jadi yaitu dengan untuk membantu anak tuli tumbuh menjadi individu yang mandiri, percaya diri, dan mampu mengikuti secara positif dalam kegiatan masyarakat.
Selanjutnya itu yang keempat, mengakui dan menghargai bahasa isyarat sebagai bahasa yang sah, yaitu memberikan tempat yang layak bagi bahasa isyarat. Kita memungkinkan komunitas tuli untuk berpartisipasi seutuhnya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya itu kekurangan. Kekurangan terbagi atas 3, yang pertama, memerlukan sumber daya dan tenaga pendidik yang terlatih dalam 2 bahasa. Jadi kan pendidik yang tahu bahasa isyarat itu masih kurang. Jadi masih membutuhkan pendidik yang fasih dalam bahasa isyarat. Terus yang kedua, dapat menghadapi tantangan dalam implementasi di lingkungan yang dominan menggunakan bahasa lisan. Jadi kan siswa-siswa belum dapat beradaptasi dengan lingkungan, jadi mereka masih belum menggunakan bahasa lisan. Begitu. Terus yang ketiga, mungkin memerlukan advokasi lebih lanjut untuk pengakuan dan dukungan sistem. Jadi perubahan pendidikan pemerintahan memastikan ketersediaan guru yang mengerti bahasa isyarat yang mendukung kebudayaan tuli. Terus yang contoh program terbagi atas 2, ASL atau English Bilingual Education. Yang kedua ada Swedish Bilingual Education for the Deaf. Yaitu jadi kedua program ini belum ada di Indonesia. Tetapi kedua program ini sudah ada di luar negeri seperti Amerika dan Swedia. Terima kasih.